Ini perempuan apa banci sih? Ember banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Komsin dan ini adalah Saci TV. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah legenda, urban legend yang ada di Jakarta Raya ini. Apa itu kalau bukan si Manis Jembatan Ancol sesuai thumbnail kalian tadi udah lihat dan udah baca judul tentunya ya. Tapi aku ingin ngebahas sinetronnya. Jadi ini legenda sudah disinetronkan, bahkan sudah di layar lebarkan waktu itu. Bahkan sinetronnya itu ada banyak. Ada Mbak Diah Permatasari yang memerankannya, kemudian diganti sama Mbak Kiki Fatmala. Kemudian di layar lebarnya juga udah pernah. Kemudian ada Mbak Dewi Persik, Dewi Persik yang juga pernah memerankan si Manis Jembatan Ancol ini. Nah, ini sebuah pelajaran nih ya. Barangkali ada kuntilanak-kuntilanak yang lagi nonton konten gue, mungkin kalian harus belajar dari kuntilanak yang satu ini. Ini adalah kuntilanak yang disinetronkan pada tahun 1990-an sampai di akhir 1990-an, hampir ke tahun 2000. Di mana penampilannya itu digambarkan sangat-sangat berbeda dengan kuntilanak pada umumnya. Nah, seperti apa? Kita mulai dari bajunya ya. Kalau di film-film biasanya, mau versi Thailand, mau versi Jepang, mau versi Indonesia, Malaysia, yang namanya kuntilanak itu selalu pakai dress panjang. Kayak orang mau cukuran, ya nggak sih? Kalau orang mau cukuran di barbershop, kayak gitulah bajunya, kayak si kuntilanak-kuntilanak di film itu. Tetapi di film Si Manis Jembatan Ancol, digambarkan bajunya itu seksi ala bupati. Baju-baju bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nah, di sini tuh udah ada perbedaan. Ini menandakan mungkin anak-anak gaul di era 90-an itu juga lebih modis daripada anak-anak zaman sekarang yang lebih kayak slordeh gitu kalau pakai baju. Kalau di 90-an itu mereka itu tuh pada seksi-seksi, mengkel-mengkel kayak bihun, pada panjang-panjang kakinya kelihatan gitu. Kalau zaman sekarang yang model beginian tuh cuma Lucinta Luna yang berani. Nah, di sini para kuntilanak ya, kuntilanak kalau nonton konten gue ya, kalian harus belajar nih dari Si Manis Jembatan Ancol. Tahun 90-an aja udah pakai baju seksi, masa sekarang udah banyak Pola Ambassador, Mangga 2, bajunya yang dijual seksi-seksi, masa kalian masih pakai dress-dress panjang yang kayak orang mau cukuran gitu? Malu tuh sama Si Manis Jembatan Ancol. Di film ini memang digambarkan sebagai sosok yang seksi, tapi entah kenapa gue dulu waktu nonton sinetronnya tuh selalu ketakutan. Nah, di sini anak-anak 90-an ngumpul nih, jangan sok muda kalian, komentar di kolom komentar. Siapa yang dulu selalu nunggu Si Manis Jembatan Ancol sampai nggak ngaji? Kalau siang-siang pulang sekolah pengen buru-buru jam 1 siang atau jam 2 sih, aku lupa sih waktu itu. Terus karena kecapean, habis itu bahas Si Manis Jembatan Ancol, itu sampai nggak ngaji sorenya. Dan di sini kalau pakai kerudung nih nggak bisa dicontoh nih ya. Kalau kalian pakai jilbab itu harus yang bener, yang rapet. Jangan cuma pakai kerudung diselampekin doang. Apalagi kalau pakai kerudungnya kerudung dosa, bajunya tetap seksi. Lo kata lo Si Manis Jembatan Ancol, pakai kerudung tapi bawahnya pakai rok mini. Terus kalian kalau jalan, di tepi jalan itu ada trotoar tuh, ya. Jalannya di trotoar, jangan jalan di tengah jalan. Lo kata Mariam. Ya kalau Mariam Si Manis Jembatan Ancol udah jadi setan lah. Kalau kalian itu pada jalannya di tengah jalan juga, tengah jembatan apa nggak ditabrak jadi setan pula kalian kayak Si Manis Jembatan Ancol. Ya, terus di sini yang membedakan Si Manis Jembatan Ancol kuntilanak tahun 90-an ini dengan kuntilanak zaman sekarang adalah kalau di zaman sekarang kuntilanak itu di setiap film, di setiap sinetron selalu dibayangin itu nangkringnya tuh di pohon. Tapi ini beda, nongkrongnya sudah di Ancol, di jembatan, udah pada gaul dan mereka suka sosialita. Temennya pada ngondek, nggak kayak kuntilanak zaman sekarang ya pada melo-melo nyanyi-nyanyi nangis-nangis di pohon-pohon. Nggak penting. Ya, kalau kuntilanak zaman dulu itu temannya udah pada ngondek-ngondek, nggak tahu tuh dapat kenalan dari salon mana. Dan di sini selain baju, make upnya juga diperhatikan nih. Bukan standar kuntilanak pada umumnya. Kalau Si Manis Jembatan Ancol, make upnya udah on, udah kayak mau ke disco. Rambutnya udah dikrimbat setiap hari nih, kayak yang setiap menit dikrimbat sama dia. Di styling, di coloring. Walaupun di pemeran pertamanya itu kayaknya tuh lebih tepat kalau buat aku karena judulnya kan Si Manis Jembatan Ancol yang memerankan Mbak Diah Permatasari yang mukanya tuh emang Jawa-Jawa manis gitu. Seksi-seksi Jawa manis ayu gitu. Tapi kemudian ada versi yang diperankan oleh Mbak Kiki Fatmala. Sebenarnya ini judulnya harus dirubah nih. Mariam bukan Si Manis Jembatan Ancol, tapi Mariam si Bule Jembatan Ancol. Karena Kiki Fatmala menurut aku terlalu cantik dan kurang manis. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka Mbak Diah Permatasari atau versinya Kiki Fatmala? Emang sih sama-sama bagus. Pas diperankan oleh Mbak Kiki Fatmala juga sama-sama serem juga sih. Aku juga takut, apalagi kalau ketawanya ngakak-ngakak gitu kan. Beda banget nih antara kuntilanak tahun 80-an, 90-an, sama 2000-an, sama 2020-an kesini ini beda banget. Pokoknya aku suka banget sama kuntilanak versi 90-an ini. Nah, satu lagi yang membedakan adalah mereka itu baik hati, nggak suka dipiara orang buat pesugihan. Patut dicontoh nih buat kalian nih yang pada malas-malas
Kerja lo, jangan pada mikirin pesugihan mulu. Emang lo kalah sama si manis jembatan Ancol setan aja masih mau syuting? Ini syutingnya kata Mbak Kiki Fatmala waktu diwawancara di sebuah TV. Itu matahari terbenam sampai matahari terbit. Ya iyalah, orang film horor masa syutingnya itu siang-siang. Ntar ya nggak jadi serem dong namanya. Dan si manis jembatan Ancol ini karena cantik, dia tuh punya pacar seorang seniman. Tuh kan, kalau kalian mau pacarnya itu cakep, seniman, ganteng, ya kalian mesti dandan yang seksi kayak si manis jembatan Ancol. Jangan pakai daster aja. Ntar kalau kalian pakai daster, bukannya dikira si manis jembatan Ancol, tapi kalian malah dikira kuntilanak zaman sekarang. Kalau kuntilanak zaman sekarang, lihat tuh, pada galau kan, nangkring-nangkring di pohon randu, nangkring-nangkring di pohon jati, kayak cerita-ceritaku biasanya itu. Pada nggak dapet pacar, karena apa? Nggak seksi, nggak dandan, nggak make upan. Gini dong, makeup artis sudah banyak. Ada Buba Alfian, ada Benny Sorumba. Masa kalian kuntilanak-kuntilanak zaman sekarang? Weh, pada nonton nggak sih konten gue kali ini? Kalian masih dandan pakai standar kuntilanak zaman Belanda? Nggak lucu. Kalau kuntilanak-kuntilanak di zaman sekarang atau di era 80-an itu kakinya selalu nggak kelihatan. Si manis jembatan Ancol beda lagi nih. Karena dia bupati, bajunya itu buka paha tinggi-tinggi. Kakinya kelihatan jenjang, pakai high heels, pula senada, pula bawa payung. Walaupun nggak hujan bawa payung. Gue rasa ini mbak-mbak ini si manis jembatan Ancol apa mbak-mbak yang jualan makeup yang keliling itu sih? Nah, dan si manis jembatan Ancol ini tidak digambarkan sebagai sosok kuntilanak yang kakinya itu ngambang, tetapi sosok kuntilanak yang pakai high heel. Tapi gue nunggu-nunggu nih sama si manis jembatan Ancol versi terbaru 2025, mungkin nanti akan diproduksi lagi dengan versi seksi seperti ini, karena yang terbaru kan dressnya panjang, warnanya merah, kerudungnya merah. Nah, aku pengen nih si manis jembatan Ancol di masa depan nih 2025 nih kalau mau diproduksi nih, misalkan nih ya, ini tetap pakai high heel, mungkin high heelnya itu lobutang kali ya. Terus kemudian dilengkapi lagi dengan aksesoris tasnya itu Hermes gitu kan. Sekarang lagi musim tuh Hermes. Si manis jembatan Ancol kuntilanak pakai Hermes, pakai lobutang. Ya Allah, sosialita banget ya. Mau ngomong nih buat kuntilanak-kuntilanak zaman sekarang nih kalau nonton nih. Emang kalian nggak capek setiap kali keluar rumah semua orang pada ketakutan ngeliat kalian? Si manis jembatan Ancol dong. Kalau keluar dari kos-kosan, keluar ditanya orang, "Mbak mau nakut-nakutin orang, Mbak kuntilanak ya?" "Bukan Mas, saya mau kerja di karaoke." Ini gimana Dara menurut kalian? Lebih serem mana nih? Kuntilanak 80-an yang versinya Bunda Susana atau kuntilanak 90-an yang si manis jembatan Ancol atau kuntilanak zaman sekarang? Dan buat kalian lebih menarik mana? Apakah kalian dulu juga penonton setia si manis jembatan Ancol versi sinetron dua-duanya Mbak Diah Permatasari atau Mbak Kiki Fatmala? Atau barangkali versinya Dewi Persik yang muda-mudaan nih? Kemudian apakah kalian lebih suka kuntilanak zaman sekarang yang ketawanya ngikik-ngikik kakinya kuda yang Julia Estelle itu? Kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Bye.